Farel, mana Farel? Kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai pelajaran kita. Boleh dipimpin, silakan. Nathaniel, silakan pimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Gimana kabarnya semua? Sehat ya? Sehat, Pak. Oke. Sehat, Pak. Stephen, bisa on cam Stephen? Jadi hari ini kita akan coba membahas secara singkat untuk bab 7. Materinya bisa kalian download di Google Classroom atau kalian bisa lihat di buku paket kalian ya. Nah, ini materi kita hari ini. Sudah tampak belum? Sudah terlihat materinya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Jadi kita akan membahas UMKM ya. Oh ya, sebelumnya yang sudah hadir berarti sudah 4 ya dengan datangnya Stephen ya. Nah, nanti yang lain berarti Alpha ini. Nah, UMKM. Kalian bisa lihat di layar monitor atau kalian juga bisa sambil buka buku ya di bab 7. Mengenal usaha mikro kecil menengah. Apa itu usaha UMKM atau usaha mikro kecil menengah? Ya, ini merupakan usaha yang dijalankan oleh satu atau beberapa orang yang ruang lingkupnya masih tergolong kecil. Pada umumnya, UMKM memiliki tenaga kerja yang tidak banyak dan skala produksi yang tidak besar. Walaupun skala usahanya kecil, namun UMKM merupakan salah satu komponen yang menopang perekonomian nasional. Nah, ini ada definisi UMKM ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Apa yang dimaksud dengan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM? Nah, dijabarkan ada 3 poin di sini. Yang pertama, ini adalah usaha yang produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimiliki, dikuasai atau menjadi baik bagian langsung maupun tidak langsung. Nah, intinya semuanya sama. Kalau kita bicara UMKM, di sini ada ciri-cirinya. Ada dia usahanya kecil pasti ya, hingga menengah. Ya. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menggunakan sumber daya yang sederhana, banyak mengandalkan tenaga manusia. Produksi yang dihasilkan tidak terlalu besar, menggunakan metode produksi yang sederhana, mengandalkan kemampuan atau skill ya, dari SDM yang ada. Kalau berkaca dari ciri-ciri ini ya, coba berarti kalau dia berbentuk badan hukum, karena kan di sini tadi definisinya dia bisa perorangan atau badan hukum. Kemarin kita udah belajar nih BUMN dan BUMS ya. Nah, yang BUMS ini ada perorangan, ada apa lagi? Jesslyn, masih ingat nggak? Badan usaha milik swasta. Ada perorangan atau kelompok? Ada perorangan, terus ada firma, ada persekutuan komoditer atau CV, ya. Terus ada PT yang terakhir. Nah, kira-kira kalau UMKM ini badan usahanya dia bisa berbentuk apa nih berdasarkan ciri-ciri yang ada nih? Coba siapa yang bisa jawab? Pak, Ya, apa Stephen? Coba. apa beragam kaki lima itu UMKM bukan Pak? Iya, UMKM. Nah, nanti itu ada dia pengelompokannya. Ya. Kalau badan usaha, Badan usaha. iya. Kira-kira apa yang bisa masuk ke dalam UMKM? UMKM. Kantin itu kan Pak?
yang tadi dibahas di bab sebelumnya. Di antara PT, ada firma, ada CV, ada perorangan. Perorangan jelas ya. Kalau perorangan ini masuknya ke UMKM. Nah, mana kira-kira? Dia kita sebutlah di sini firma dan CV ini masih bisa di dalam UMKM ya. Tapi dengan syarat berikut. Nah, ini ada kriterianya nih UMKM nih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, kriterianya dapat dilihat di tabel berikut. Jadi kalau dikatakan itu usaha mikro, nah, maka dia modal atau asetnya itu maksimal 50 juta. Nah, omsetnya itu maksimal 300 juta. Sedangkan itu disebut usaha kecil, nah ini rentang modalnya 50 sampai 500 juta dengan omset 300 sampai 2,5 miliar. Lalu kalau usaha menengah berarti 500 juta sampai 10 miliar. 10 miliar ini masih dikategorikan sebagai UMKM atau usaha menengah ya. Nah, dengan omset 2,5 sampai 50 M. Nah, ini bisa nih, berarti antar firma CV itu masih bisa. Kalau PT itu bukan lagi UMKM. Jadi kalau ada pertanyaan, badan usaha yang bisa menaungi UMKM adalah ya di antara perorangan, CV, dan firma. Itu masih bisa dengan kriteria sebagai berikut ya, yang ada di tabel. Lalu ada klasifikasi umum. Nah, ini yang tadi ditanyakan oleh Steven nih. Dalam perkembangan ya, UMKM diklasifikasikan sebagai beberapa kelompok. Ada yang namanya livelihood activities ya. Livelihood activities ini merupakan usaha mikro kecil menengah yang diklasifikasikan sebagai sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Steven atau diutarakan oleh Steven. Dia termasuk ke dalam UMKM. Lalu ada yang namanya micro enterprise. Micro enterprise ini merupakan usaha mikro kecil menengah yang sifatnya rajin, namun belum memiliki sifat dan karakter kewirausahaan. Ya, jadi dia hanya membuat saja. Ya, contohnya mungkin perajin-perajin bambu ya, kerajinan bambu ya seperti piring bambu ya atau kipas bambu. Nah, itu termasuk ke dalam micro enterprise ya. Lalu ada yang namanya fast moving enterprise. Ini merupakan usaha mikro kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan menjadi usaha besar. Nah, dari pengelolaannya sudah beda kalau sudah masuk ke fast moving enterprise. Ya, dia punya SDM yang lebih banyak ya, dikelolanya dengan skill-skill yang sudah sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Lalu selanjutnya ya di poin B ada yang namanya perancangan usaha mikro kecil dan menengah. Bantu dibacakan coba Nathaniel. Perancangan usaha UMKM dapat dilakukan dengan melihat usaha atau menganalisis peluang usaha yang ada di sekitar kita. Di Indonesia terdapat beberapa macam bahan dasar dan sumber daya yang dapat dijadikan untuk membuka usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebagai contoh, bahan untuk dijadikan usaha kecil dan menengah yaitu buah-buahan, daun-daunan, kerang laut, limbah yang dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan, dan sebagainya, yang kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa bidang seperti UMKM, bidang kerajinan, industri makanan, industri minuman, dan sebagainya. Usaha mikro kecil dan menengah Indonesia yang beragam, kreatif, inovatif, dan ada di setiap daerah telah dikenal di mancanegara. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara eksportir terbesar produk usaha mikro kecil dan menengah, terutama yang dibuat oleh tangan. Tangan-tangan terampil dan pemikiran kreatif inovatif karya anak bangsa cukup dikagumi oleh bangsa lain. Kita patut bangga akan hal tersebut. Beberapa foto karya dalam pameran yang dilakukan di beberapa tempat dapat menunjukkan betapa Indonesia kaya akan sumber daya untuk dijadikan UMKM. Lalu bagaimana bentuk perencanaan untuk membuka usaha mikro kecil dan menengah? Berikut merupakan bentuk-bentuk perancangan dalam membuka usaha mikro kecil dan menengah. Oke, terima kasih Nathaniel ya. Nah, jadi kita bicara langsung ke produk UMKM-nya nih. Bagaimana sih kita bisa membuat produk UMKM? Yang pertama ada namanya merancang ide dan menganalisis peluang usaha. Di mana ide ini merupakan salah satu dari hasil pemikiran setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekitar. Ide ini dapat muncul dengan melakukan analisis beberapa peluang usaha yang dapat dijalankan dari mengamati situasi di sekitarnya. Seorang wirausahawan harus mengembangkan beberapa ide untuk menjadikan sebagai
kegiatan usahanya. Berikut merupakan beberapa cara untuk menganalisis peluang usaha mikro kecil dan menengah yang ada di sekitar kita. Pertama, melakukan penelitian tentang beberapa luas bentuk badan usaha yang dijalankan. Untuk usaha apa yang akan dijalankan, ya. Jenis usaha yang akan dijalankan, informasi usaha yang akan dijalankan, ada atau tidaknya peta atau pemetaan usaha yang akan dijalankan. Nah, menurut kalian, kira-kira di sekitar rumah kalian pernah menjumpai UMKM nggak? Harusnya banyak ya. Coba, Ya, Justin. Oh, Stefan boleh. ini Pak, warung. Warung, oke. Warung sembako, warung kelontong gitu ya. Ya. Kalau Nathaniel? Indomaret, Indomaret, UMKM bukan kira-kira? kurang tahu saya. Ya, bukan. Ya, karena tadi berdasarkan undang-undang, ya ini ada ketentuannya nih. Indomaret itu kan badan hukumnya PT. Ya, dia cabang, ya cabang dari PT Kana. Nah, di sini nih, ya. Ya. Ekonomi produksi yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau berusaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang. Nah, kalau Indomaret itu cabang. Nah, yang lain kira-kira Nathaniel apa? Warung makan. Warung makan, ya, mantap ya. Nah, boleh. Ya. Jesslyn, contoh UMKM yang ada di sekitar rumah kamu kira-kira apa? Pernah lihat nggak? Ada kafe. Kafe, wah boleh kafe ya. Kafe. Farel, Pedagang, Pak. pedagang apa nih? Lebih spesifik. Pedagang apa, Farel? Pedagang banyak. Pedagang itu kan kata umum ya. Umum sekali. Pedagang apa? Bisa diklasifikasikan lebih detail. Kayak pedagang nasi goreng gitu, Pak. Nah, boleh. Nasi goreng ya. Nah, itulah contoh-contoh UMKM. Nah, jadi termasuk nih UMKM itu apa nih? Nah, dalam membuka usaha UMKM, nah kita bisa menggunakan analisis SWOT. Ya, analisis SWOT. Nah, apa itu analisis SWOT? Ya, ini merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ya, dalam bahasa Inggris, strength, weakness, opportunities, dan threat. Ya. Dalam suatu proyek bisnis atau usaha, seperti usaha mikro dan kecil menengah atau suatu spekulasi bisnis, berikut merupakan analisis SWOT UMKM dalam hal ini sebagai contoh menganalisis UMKM dalam bidang kerajinan. Hal ini mengingat kerajinan banyak diminati oleh konsumen. Selain itu, tidak membutuhkan biaya produksi yang besar. Pertama, analisis kekuatan. Ya. Ada yang namanya kecukupan modal. Ya. Selain itu, dia punya sumber daya yang berkualitas. Memiliki koneksi dan hubungan bisnis ya yang banyak. Nah, tempat usaha yang mudah dicari dan dijangkau oleh supplier maupun customer. Lalu ada memiliki material yang berkualitas untuk memproduksi kerajinan dan berlabel ISO. ISO ini adalah dia kualitasnya sudah internasional ya. Nah, lalu ada yang namanya analisis kelemahan. Nah, bagaimana melihat bahwa kalau misalkan bahan baku sudah mulai berkurang, ya, atau pasokan limbah sudah mulai menurun, lalu usaha sangat bergantung pada hasil limbah, jadi tidak dapat uh, istilahnya mengamankan stok ya karena kini kan limbah gitu. Jadi kita hanya menunggu, kita tidak bisa membuat limbah tersebut itu karena dari cost juga nanti terlihat di situ. Ditemukan produksi kerajinan yang kualitas kurang baik karena kreativitas karyawan yang menurun. Lalu ada temukan proses produksi yang tersendat. Ini bisa jadi karena listriknya bergantung sama PLN. Kalau misalkan dia mati listriknya, proses produksinya berhenti. Lalu analisis peluang usahanya seperti apa? Ini kita bicara tadi kerajinan ya. Nah, akhir-akhir ini banyak orang yang meminati kerajinan tangan dari bahan limbah, mau bangun datar ya. Nah, ini menjadi peluang yang baik. Ya. Nah, lalu analisis ancamannya, bagaimana usaha jenis bermunculan sehingga mengancam kerjasama. Ya, jelaslah pesaing itu menjadi sebuah ancaman ya. Lalu banyak konsumen yang lebih minat produk luar negeri dibandingkan produk dalam negeri. Ini juga sebagai ancaman. Lalu menetapkan kelayakan usaha. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu namanya analisis kelayakan teknis. Dalam analisis ini ya, kalian perlu memperhatikan ada beberapa teknik yang akan digunakan untuk membuat satu produk UMKM berupa kerajinan. Apakah kerajinan yang akan dibuat tersebut sudah memenuhi kelayakan teknisnya atau belum? Apakah dengan menggunakan teknik secara tradisional atau dengan menggunakan teknik modern?
Ya, contohnya misalkan kita mau bicara pahat ya, fungsi unsur yang dipahat. Nah, ini pahatnya mau pakai pahat tradisional atau pakai alat-alat modern seperti itu. Lalu ada analisis peluang pasar. Nah, ini bagaimana kita melakukan apakah prospek usaha ini bisa dijalankan atau tidak gitu di sebuah market pasar yang ada. Kita harus riset dulu nih, ya. Bagaimana keinginan pasar yang ada? Apakah produk ini akan laku dijual atau tidak? Lalu menentukan segmen pasar. Nah, ini segmen pasar ini dia berhubungan dengan harga produk, ya. Nah, harganya berapa nih? Kalau kita jual untuk segmen pasar atas, berarti harganya kira-kira ya untuk yang menengah ke atas berarti harus agak mahal dengan kualitas yang terjamin juga. Lalu ada sumber informasi pasar. Nah, ini juga perlu ya. Ini untuk mengevaluasi produk baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Lalu uji coba menjual. Nah, jadi sebelum kalian produksi banyak, ya, kalian buat dulu sampel ya, sampel dari produk itu untuk coba dijual. Bagaimana respon pasar ya, baik atau tidak terhadap produk yang sudah dibuat. Lalu ada analisis kelayakan finansial. Ini melakukan analisis kelayakan finansial bertujuan untuk menentukan sumber daya modal yang dibutuhkan untuk membuat usaha produk kerajinan. Modalnya udah ada belum? Nah, misalkan kalau misalkan kalian mau bikin UMKM, ya ada 4 anak nih. Iya, kita patungan saja nih, kalian patungan nih, ya. Misalkan 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, itu bisa nanti jadi 4 juta modalnya. Mau buat apa nih? Nah, itu nanti dibicarakan. Oh, mau buat kedai minuman. Nah, itu bisa dengan modal segitu ya. Sewa tempatnya berapa? Nanti harga sewa bukan apa beli bahan-bahannya berapa, bahan baku ya. Lalu beli modal kerjanya berapa. Nah, itu nanti sisanya untuk modal cadangan atau untuk biaya produksi. Nanti dilakukan. Bisa seperti itu. Tapi sebelumnya tadi dianalisis dulu ya. Lalu membedakan pesaing. Melakukan analisis pesaing sangat penting. Nah, ini kita bicara dengan ada minuman instan nih, sudah banyak ya, ada teguk, ada haus dan lain-lain. Nah, kalau misalkan sudah ada mereka ya, kita buka di tempat yang mereka belum ada, yang kita bisa mendominasi di situ. Kalau kita ingin menyaingi, kita harus punya kelebihan khusus ya, entah dari harga yang kita lebih murah atau dari varian rasa yang lebih banyak. Lalu ada yang namanya yang dibutuhkan. Dalam UMKM ya seperti produk kerajinan, Anda harus perhatikan sumber daya yang dibutuhkan. Ini sangat penting ya kalau kerajinan. Yang pertama, ada yang namanya ya, manusianya. Nah, ini faktor yang tidak bisa dihilangkan dalam semua jenis UMKM atau skala besar. Apalagi dalam menjalankan usaha kerajinan. Manusia memegang peranan dalam usaha kecil dan menengah, terutama kerajinan tangan yang dibuat sendiri handmade. Lalu ada money, uangnya, sumber dayanya ya. Nah, ini merupakan salah satu sumber daya yang bisa menjadi tujuan dari usaha tersebut ya. Ada material, ini bahan produknya, kira mudah atau tidak untuk menghasilkan produk kerajinan tersebut. Ada mesinnya, alatnya ya. Ada metode, nah ini metode yang akan diproduksi atau metode dalam bekerjanya seperti apa. Lalu ada pasarnya. Lalu setelah itu kita bicara instruksinya ya. Kalau tadi yang pertama teknisnya ya, kayak usaha teknisnya ya. Lalu kita bicara perancangan sumber dayanya, nah, di manusianya, modalnya, material, ya, mesinnya, dan pasarnya. Lalu ada masalah administrasinya ya. Ini mau perorangan, UMKM sampai PT. Kalau misalnya administrasinya tidak bagus, maka nanti usahanya tidak akan berjalan dengan baik. Nah, apa saja ya. Nah, melakukan evaluasi dengan mengorganisasi perusahaan ya, kegiatannya perusahaan, lalu mengamankan organisasi perusahaan. Yang perlu diperhatikan ada perizinan usaha, ada surat menyuratnya, ada catatan transaksi barang dan jasa. Nah, ini masuk ke dalam ranah ya. Lalu catatan transaksi keuangan ini juga sangat penting ya. Kita mau pakai apa nih jurnalnya? Ya, neraca kah ya, atau kas kecil, itu nanti bisa dibicarakan. Lalu ada pajak, nah ini juga penting. Setiap usaha NPWP, ya, apalagi yang sudah berbadan usaha, firma atau CV, apalagi PT. Ya, ini untuk legalitasnya juga.
ada rencana pemasaran usaha kecil menengah UMKM. Nah, ini kalian bisa baca lebih lanjut ya. Strategi promosi seperti apa ya, sampai promosi ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Selesai nih satu bab, karena bahasannya sedikit sebenarnya. Pak, siapa? Ya, silakan Stephen. Pak, yang itu Pak, yang katanya tadi yang perlu administrasi itu, berarti pedagang kaki lima juga Butuh. Kayak Contoh ya, butuh. butuh. Pedagang kaki lima itu kan usahanya perorangan ya. Nah, perorangan. Coba kita akan lihat nih administrasinya seperti apa. Ya. Nah, melakukan evaluasi kegiatan perorganisasian perusahaan atau administrasi perusahaan ya. Kalau pedagang kaki lima, contohnya apa sih? Memang secara teknis ya. Contoh lah, misalkan penjual asongan, penjual cilok lah misalkan, ya. Tahu ya penjual cilok keliling ya? Ya Pak, tahu Oke, Pak. itu kita bisa kategorikan sebagai pedagang kaki lima. Penjual cilok ini, yang namanya administrasi, dia harus tahu nih, ya, berapa dagangan yang dia bawa. Nah, itu kan, secara administrasi walaupun tidak tertulis, ya, tapi dia tahu, ya, mengadministrasikan itu. Ya, ini misalkan dia menjual barang bosnya, ada bosnya nih. Nah, pasti kan ada beberapa penjual. Kalau di bosnya pasti administrasinya lebih bagus. Tapi kalau di tingkat pedagangnya, ya pedagang ini diberitahukan, ini dagangan kamu hari ini ada 100 buah cilok. Ya, yang harganya dari saya sekian, kamu boleh jual terserah berapa ambil untung. Nah, di situ kan bermain tuh dalam administrasi. Ya, dia pasti merencanakan itu. Oh, kalau saya jualnya cuma segini, saya untungnya segini. Kalau saya jualnya lebih, saya segini. Terus saya harus kemana? Gitu. Oh, kalau saya jualannya ke area sini, ya sudah ada teman saya nih. Ya, nanti berbenturan tuh, bersaing. Karena dia satu bos, ya udah dia jualan di tempat yang lain. Ini salah satu bentuk pengorganisasian di pedagang kaki lima seperti itu, Stephen. Kalau kita bicara contoh perorganisasiannya, bisa dipahami? Ya bisa Pak. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan, silakan. Tadi di GCR kan saya sudah berikan tugasnya ya. Ini bentuknya tugas dia. Bapak akan absen dulu yang anak. Hanya tidak Yeselin. Yeselin M. Farel, Nathaniel, dan Stephen ya. Nah, setelah ini Bapak berikan tugas untuk kalian ya. Tugasnya sederhana. Contohnya gini. Farel kemana kok? Lock di. Oke, jadi gini ya. Nanti kalian coba buat perencanaan dalam usaha kecil menengah. Contohnya gini, modalnya kita samakan semuanya ya, 2 juta rupiah. Nah, ini misalkan ini contoh, nanti kalian buat sesuai dengan yang kalian bisa pahami dari materi ini. Nah, ini Bapak contohkan misalkan dari modal 2 juta ini, oh Bapak ingin buka usaha pisang goreng. Ya, usaha pisang goreng. Usaha pisang goreng.
pisang goreng tanduk lah misalkan ya. Nah, usaha pisang goreng tanduk. Nah, dari modal 2 juta ini, alokasinya untuk apa saja nih? Nah, contohnya sewa tempat dulu ya. Nah, sewa tempat. Sini 700.000. Nah, sewa tempat. Lalu barang modal. Barang modal itu seperti apa saja? Nah, contohnya misalkan wajan, kompor, ya, gas, dan lain-lain. Nah, ini menghabiskan 1 juta rupiah. Lalu belanja modal. Bahan baku ya, bahan baku. Nah, bahan bakunya apa saja? Rincikan ya, pasti pisang ya, dan lain-lain lah. Terigu ya, segala macamnya, bumbu. Nah, taruhlah di sini habis 200.000 rupiah. Nah, jadi sudah kelihatan nih berapa nih habisnya nih. 1.700.000, 1.900.000. Nah, maksudnya nanti kamu bikin seperti ini, usahanya apa, dengan modal 2 juta kamu buat usaha apa, nanti dirincikan untuk apa saja. Seperti itu. Ya. Hanya seperti itu tugasnya. Kalian tulis tangan ya. Nanti kalian upload di Google Classroom. Nanti tolong juga diberitahukan kepada Farel nih ya. Tadi dia kalau entah mungkin masalah teknis. Bisa dipahami semua? Ya, Pak. Pak, mau tanya Bisa, Pak. Pak. Bisa. Silakan. Jadi buatnya cuma gitu doang. Jadi kayak harganya berapa gitu. Kita Nah, buat satu iya, piringan berapa gitu. iya, pertanyaan yang bagus ya. Nah, ini harus rinci ya, harus rinci nih. Maksudnya ini kan Bapak hanya berikan contoh saja secara gambar umum. Kalau kalian nanti buatnya gini, oh wajannya harganya berapa nih, misalkan 150.000 gitu kan. Ini dengan harga real ya, kalian boleh cari harga-harganya di Shopee dan segala macam lah. Di toko-toko kan banyak ya. Harga real berapa, nanti jumlahkan. Jadi barang modal, bahan baku. Nah, Nathaniel sangat bagus bertanya ya. Nanti di sini kalian kalkulasikan nih, harga jualnya berapa. Nah, harga jualnya berapa. Misalkan per piece ya. Satu piece itu isinya 10 pisang, harga 10.000. Nah, target penjualan. Nah, target penjualan per hari ya. Nah, berapa misalkan? 50 piece. 50 pack ya, 50 piece. Dikali itu tinggal 50 kali 50.000 berapa? Nah, penghasilan per harinya itu target ya. Jadi boleh tentukan target penjualan ya. Nanti realisasinya berapa itu kan nanti kalau sudah di lapangan. Dari sini kan kelihatan ya. Berapa? Kalau misalkan target per hari 50 pack berarti dapatnya berapa nih? 500.000 rupiah per hari. Nah, nanti dikurangi ini belanja bahan baku ya, plus ini kalau mau rinci, tapi tidak usah, kalian cukup sampai di target per hari saja berapa itu dan harga jualnya ya. Nanti kalian bisa lihat nih, kalau jualnya segini ya 10.000, kalau per hari bisa tembus segini, nutup nggak nih buat biaya belanja bahan baku. Ini kan biaya tetap nih ya. Nah, biaya tetap yang udah pasti keluar bahan baku kan. Kalau kita besok mau jualan lagi, berarti kita harus beli ini 200.000. Nah, kalau penghasilannya 500.000, 200.000 buat belanja, ya mungkin nanti 100.000-nya buat biaya tetap untuk gaji karyawan. Nah, berarti masih sisa berapa? 200.000 untuk kalian per hari kalau misalkan habis 50 piece ya dalam awal-awal penjualan. Itu hanya simulasi saja supaya kalian bisa memahami sedikit banyak mengenai bagaimana sih kalau kita merancang sebuah usaha seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, silakan dibuat tugasnya ya. Ini waktunya sudah habis karena habis ini Bapak ada Google Meet lagi ya. Nah, kalian buat tugasnya dikumpulkan hari ini. Hari ini berarti nanti sampai batasnya jam 12 malam lewat ya. Sebelum jam 12 malam ya, lewat dari jam 12 malam berarti terlambat mengumpulkan. Oke. Nah, yang tidak ikut berarti tidak mendapatkan nilai tugas ini. Nah, berarti kalian mendapat nilai tugas nih udah nih ya. Yang lain 0. Dan jangan di-share ke teman-teman yang lain. Nanti kalian upload saja hasilnya. Kan mereka tidak tahu ngapain nih tugasnya. Kecuali Farel karena tadi dia ikut tapi dia ke logout. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Itu uploadnya di GCR. Di GCR. Upload aja di GCR.
kan itu udah Bapak absen loh di GCR, yang ikut cuma kalian berempat. Jadi kalian berempat nanti yang akan Bapak nilai. Yang lain walaupun ngumpulin ya tidak akan dinilai karena mereka tidak hadir. Gitu. Oke. Oke ya. Jelas semuanya ya? Jelas, Pak. Oke, kalau Jelas, gitu Bapak akhiri untuk pertemuan kita hari ini ya, pesan Bapak ke kalian, tolong selama masa pandemi ini belum berakhir, kita masih PJJ, kalian tetap di rumah masing-masing selama jam sekolah berlangsung ya, terutama. Jangan ada yang berkerumun di kerumunan, di tempat-tempat ramai. Main ke rumah teman silakan asal dengan izin orang tua. Nah, Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat Terima pagi, kasih, Pak. Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak.